PSG dan janji palsu. Georginio Wijnaldum mengaku tidak bahagia di PSG karena jarang main, padahal dijanjikan bakal jadi starter. Georginio Wijnaldum memilih tidak memperpanjang kontraknya di Liverpool dan pindah dengan status bebas transfer ke Paris Saint-Germain di musim panas kemarin. Wijnaldum diiming-imingi gaji besar dan kesempatan bermain di skuad utama. Apa daya, di awal musim kompetisi 2021-2022 ini, Wijnaldum tidak melulu jadi pilihan utama oleh pelatih Mauricio Pochettino. Saya memang belum sepenuhnya puas terkait karirnya di PSG. Situasinya tidak sesuai keinginan saya, tapi itulah sepak bola, ujar Georginio. Saya sebenarnya begitu antusias dengan petualangan baru ini dan kemudian hal ini terjadi. Sangat sulit memang, Anda pasti khawatir ketika Anda tidak bermain, tapi ini baru awal musim, apapun bisa terjadi dan saya mencoba tetap positif selanjutnya. Neymar ungkap momen terburuk karirnya. Bertahun-tahun, Neymar da Silva Jr. unjuk gigi di lapangan, dia telah melewati berbagai dinamika. Neymar, salah satu pesepak bola berprestasi, ia meraih banyak trofi di level klub dan tim nasional, namun tak jarang ia mengalami masa sulit. Pada Piala Dunia 2014, ia mendapat cedera berat, punggungnya terkena lutut Julian Camilo Zuniga. Saat itu, ia membela Brasil menghadapi Kolombia di babak 8 besar. Salah satu momen terburuk dalam karir saya itu memupuskan impian saya untuk terus bermain di Piala Dunia. Pergi ke semifinal, bermain di final, kata Neymar. Ia merasa kesakitan setelah diterjang Zuniga, sang penyerang bahkan tak mampu menggerakkan kakinya. Bintang Paris Saint-Germain ini lantas dibawa ke rumah sakit. Tim medis melakukan pemeriksaan intensif, ia nyaris tak bisa berjalan, otomatis Neymar absen di semua partai tersisa. Tanpa ex-Barcelona itu, Brasil hancur lebur. Selecao gagal melewati Jerman di babak 4 besar, tuan rumah kalah telak 1-7 dari Der Panzer. Sebuah kekalahan menyakitkan, belum berhenti sampai di situ. Pada perebutan tempat ketiga, anak asuh Carlos Dunga dihajar Belanda 3 gol tanpa balas. Kabar positifnya, setelah sembuh total Neymar bisa terus melanjutkan petualangannya di lapangan hijau. Ia nyaris meraih segalanya bersama Barca, kini ia berkostum PSG. Umur sang penyerang telah menyentuh angka 29, ia berencana pensiun di Liga Umur sang penyerang telah menyentuh angka 29. Ia berencana pensiun dari timnas usai Piala Dunia 2022 di Qatar. Belum cetak gol, Lionel Messi, Liga 1 lebih sulit ketimbang La Liga. Neymar, Leonardo Paredes, dan Angel Di Maria menjadi 3 pemain PSG yang disebut Messi membantunya beradaptasi di Paris. Mega bintang Paris Saint-Germain, Lionel Messi mengaku lebih kesulitan menemukan ruang di Liga 1 daripada di La Liga. Messi belum mencetak gol di Liga 1 sejak didatangkan PSG dari Barcelona dengan status bebas transfer pada bursa transfer musim panas lalu. Satu-satunya gol yang dicetak sang pemain bareng PSG sejauh ini yakni di Liga Champions dalam kemenangan 2-0 antara Manchester City akhir September lalu. Sedangkan dalam 3 penampilan di Liga 1, Messi belum mencetak gol maupun assist. Penyerang berusia 34 tahun itu juga sempat absen dalam 2 laga karena cedera ringan. Saya belum lama di sini, tapi pada pandangan awal saya, Liga 1 adalah liga yang jauh lebih mengandalkan fisik daripada La Liga, ucap Messi. Di sini, tim lawan tampak lebih kuat bagi saya, setiap pertandingan sangat ketat dan dengan sedikit ruang, tambahnya. Meskipun awal karir yang tandus di Liga 1, Messi tetap jadi salah satu favorit untuk meraih mahkota Ballon d'Or ke-7 pada tahun ini. Tercatat, kapten timnas Argentina itu telah mencetak 38 gol dalam 47 laga dalam 1 tahun kalender. Perekrutan Mbappe cuma mimpi, Newcastle United disarankan tampung para pemain pinggiran.
Newcastle United disarankan untuk mendatangkan para pemain pinggiran daripada mencoba merekrut Kylian Mbappe yang dianggap sekedar mimpi. Newcastle resmi menjadi klub dengan pemilik terkaya di Liga Inggris saat ini setelah konsorsium Arab Saudi mengakuisisi klub mereka Mike Ashley. Konsorsium yang mengambil alih Newcastle itu terdiri atas Public Investment Fund atau dana investasi publik Arab Saudi, PCP Capital Partner, dan RB Sport dan Media. Pihak konsorsium tersebut dipimpin oleh putra mahkota kerajaan Arab Saudi, Mohammed bin Salman. Dengan kekayaan pemilik klub kini melebihi Manchester City, Newcastle United diprediksi akan segera melakukan perubahan besar-besaran. The Magpies berpeluang untuk mendatangkan sejumlah pemain bintang pada bursa transfer Januari 2022. Namun, bintang Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe menjadi salah satu yang paling center disebut akan didatangkan oleh Newcastle. Kylian Mbappe sendiri pernah diajak untuk bergabung Newcastle oleh rekan setimnya di timnas Prancis, Anthony Griezmann. Mbappe dan para pemain timnas Prancis sedang melakukan perjalanan dengan menggunakan pesawat ketika Griezmann mengajak teman-temannya bercakap. Griezmann mengakui dirinya kini menjadi pelatih klub Newcastle United di dalam game Football Manager. Setelah mengembangkan prestasi tim asuhan dalam game, Griezmann mengatakan bahwa dirinya berencana untuk merekrut Mbappe. Mbappe kemudian hanya menanggapinya dengan menyoroti iklim di markas Newcastle. Mbappe kemudian hanya menanggapinya dengan menyoroti iklim di markas Newcastle. Newcastle, di sana tidak terlalu hangat ya, kata Mbappe. Nama Mbappe kemudian center dikaitkan dengan Newcastle setelah klub diambil alih. Namun menurut legenda Manchester United, Rio Ferdinand berharap untuk merekrut Mbappe itu terlalu ketinggian. Ferdinand menyarankan Newcastle United untuk mendatangkan para pemain terbaik di Liga Inggris tetapi terpinggirkan di skuadnya. Saya akan melihat orang-orang seperti Raheem Sterling, kata Ferdinand. Raheem Sterling tidak bermain secara reguler. Saya akan bertanya kepadanya, saya akan pergi dan bertanya kepada Declan Rice apa yang terjadi. Mereka berdua akan menjadi dua pemain pertama dalam daftar saya dan saya akan berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkannya. Kemudian saya akan mencoba untuk mendapatkan orang-orang seperti Jesse Lingard yang ada di dalam dan di sekitar skuad Man United. Kylian Mbappe hanyalah alam mimpi, tapi ada orang-orang yang berada di pinggiran skuad Man United, skuad Chelsea, dan skuad Man City. Saya akan melihat pemain seperti itu, saya akan menyukai pemain-pemain dengan tipe seperti itu, tuturnya menambahkan.